pertanyaan hebat ini dan tulis. Dia nggak tahu masalah. Air panas, air berjemur, air bekas dia berwudu, jatuh dipakainya lagi. Dia nggak tahu itu masalah apa enggak. Nggak tahu dia. Kemudian air yang ada di baknya itu kurang 2 kula, airnya nggak mengalir. Kemudian dia berwudu dengan air 1 ember saja. Kemudian dia berwudu dengan 1 ember, tapi ember itu tiba-tiba bergelombang, ada anjing lewat. Bagaimana perasaan dia? Nggak tahu dia masalah. Jadi orang yang nggak tahu masalah itu namanya pemula, mubtadi. Nggak tahu dia kalau imam itu bacaannya salah, nggak tahu dia. Nggak tahu dia kalau seandainya imam itu batal keluar, gimana cara menggantikannya. Nggak tahu dia, gimana cara menggantikannya. Nggak tahu dia caranya kalau imam salah, bagaimana cara menegurnya. Nggak tahu dia caranya kalau yang misalnya ditinggal, yang dalam sholat itu tertinggal rukun, tertinggal sunnah-sunnah, nggak tahu caranya dia bagaimana maksudnya. Orang yang nggak pernah tahu dengan masalah dalam ibadah itu namanya pelajar pemula, baru mulai. Nah, ya, nggak tahu. Nah, yang kedua, ada orang mulai tahu masalah, mulai mikir-mikir dia, ini sholatnya kenapa disuruh rapat? Rapat itu bagaimana cara rapat? Tapi belum tahu dia solusinya. Tapi dia sudah tahu masalah. Ini sholatnya nggak kena itu gimana? Kalau nggak rapat gimana? Nggak tahu dia jawabannya, belum tahu dia pemecahannya, tapi dia sudah mulai bisa mengidentifikasi masalah. Dia mulai bisa, oh ini kalau sholat seandainya ada celah ini macam mana? Kosong nih, punjat, sah nggak? Atau putus? Atau kalau sholat di tengah-tengah ada anak kecil, belum balik, belum sunat, macam mana nih sholatnya? Dia mulai bisa mengidentifikasi masalah, bisa dia, tapi dia belum tahu jawabannya. Ya. Ini orang yang macam ini naik peringkat, namanya mutawasid. Dari mubtadi pemula menjadi orang yang kedua, mutawasid, orang pertengahan. Baru nanti muntahi. Muntahi itu adalah orang yang dia tahu masalah, bisa mengidentifikasi masalah, bisa menjawab masalah. Itu namanya muntahi, orang yang sudah tuntas belajarnya. Walaupun belum sempurna, belajar gak boleh berhenti. Belajar gak boleh ada batas waktu. Minal mahdi ilal lahdi, dari buaya sampai liang lahat, sampai sudah mati pun masih diajarkan, masih diingatkan. Idza ja'akal malakani, apabila datang kepadamu 2 malaikat, tsumma sa'alani, 2 malaikat itu bertanya kepadamu, ma rabbuka man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Sampai sudah masih umur pun tetap diajarkan ilmu. Walaupun dia waktu hidupnya tetap saja dia sudah diajarkan. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, silakan kita telaah diri kita masing-masing. Kita masuk kelompok yang mana? Kelompok mubtadi, kelompok mutawasid, atau kelompok muntahi. Nah, kalau kita merasa memang malah sholat aja, nggak tahu masalah apa, jarang sholatnya pun nggak ada masalah. Di samping dia anak kecil pun dia nggak mikir-mikir, nggak ada persoalan, berarti dia masih pemula. Ya, nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, siapapun kita, walaupun kita pemula, seandainya sesudah kita hari ini belajar malam yang pertama, seandainya Pak, man kharaja min baitihi wa huwa muhajirun ila Allah, siapa yang keluar dari rumahnya dia berhijrah untuk lebih baik, hijrah untuk supaya dapat ilmu, tambah ilmu, sehingga dia mengerti, dia paham, apalagi dia bisa mengajarkan orang lain. Ya Allah, hidup ini ada orang soleh, ada orang muslim. Ada soleh, ada muslim. Soleh itu siapa? Orang yang baik untuk dirinya sendiri. Dia sholat, tapi dia nggak peduli anaknya sholatnya macam mana, ilmu adat nggak peduli, istrinya sholat betul apa enggak, dia nggak open. Itu namanya soleh. Orang soleh itu artinya dia hanya baik untuk dirinya sendiri saja. Dia mau menyelamatkan dirinya sendiri saja. Ada muslim itu orang yang nggak pernah mikir untuk dirinya sendiri. Kalau dia harus selamat, anak-anaknya harus selamat, istrinya harus selamat, harus bisa belajar juga. Nah, sebetulnya ini yang paling penting pemimpin harus punya karakter ini. Pemimpin nggak boleh memikirkan selamat sendiri, dia harus memikirkan selamat umatnya, selamat rakyatnya. Nah, Bapak Ibu, hidup ini nggak cukup baik. Kalau orang yang hidupnya cukup baik, dia beramal, hidupnya nggak ada tantangan. Betul Pak?
Dia sholat gak open dia. Ada orang main judi, los kono. Ada orang mabuk, cari main. Kira-kira gitulah. Asal ada orang gak sholat, alah lantak situ. Gak open. Pokoknya dia sholat. Ini tipe orang seperti ini hidupnya gak ada tantangan, Pak. Ngalir aja. Hidup yang gak ada tantangan, amalnya biasa-biasa. Tapi kalau hidupnya penuh tantangan, aja orang yang mesti sholat musalah. Ini bacaan musalah, ada tantangan. Ini semangat ibadahnya jauh lebih tinggi lah. Jauh lebih tinggi. Nabi umur 0 sampai 40 tahun jadi orang baik. Baik dia. Abu Lahab akui dia baik. Walaupun Nabi gak pernah ikut ritual menyembah berhala. Ada penyembahan berhala. Di rumah-rumah ada, setiap rumah ada patung. Tapi gak pernah ikut menyembah berhala, gak ada patung. Tapi Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy gak pernah marah sama Nabi. Tetap dibilang Muhammad itu adalah orang yang baik. Tapi ketika Nabi sudah diangkat jadi Rasul, diumumkannya bahwa dia seorang Rasul, kemudian dia ajak orang lain supaya menyembah Allah, meninggalkan berhala, mengajak orang kepada jalan yang benar. Waktu dia sudah mengajak orang kepada Islam, baru disitulah banyak tantangan, disitu banyak musuh. Jadi hidup ini makin banyak musuh makin bagus. Nah, kalau kita ikut karakter Nabi, banyak musuh makin bagus. Ibu-ibu ada orang baca Yasin salah, yang kau baca itu salah, gak suka yang dikoreksi, itu bagus. Tapi kalau yang baca Yasin salah-salah dibiarin aja, ya asin, ya asin, oh ya asin. Rupanya dia baca bahasa Indonesia. A-nya 2, bukan Yasin, panjang ya asin. Salah bacanya, kan? Artinya ketika ibu memperbaiki bacaan orang yang salah, orang yang diperbaiki belum tentu menerima, berarti ada tantangan, ada yang nggak suka. Itulah karakter Nabi. Hidup ini kalau mau jadi orang yang mau disukai aja, nggak ada masalah, nggak ada tantangan, biasa-biasa aja. Jadi orang soleh sendiri, ya kan? Ternyata nggak boleh. Kalau kita betul-betul mau jadikan Nabi sebagai contoh tauladan hidup kita, hidup ini kita harus jadi siap jadi orang yang nggak disukai, Pak. Nggak disukai. Ada warnet judi online, tutup, kerahkan masa, nggak suka yang punya, bagus, dia kan? Nah, ini. Jadi Nabi itu banyak tantangan. Sampai sekarang Nabi masih dihina. Walaupun ini yang anehnya, orang-orang di luar sana, orang kafir yang betul-betul memahami Islam, itu sudah mengakui Nabi. Malah orang Islam yang menghina Nabi. Ya kan, Bu? Ya kan, Pak? Orang kafir mengakui, Pak. Contoh nih ya, saya sebutkan. Orang Yahudi sekarang ini sudah mulai nanam pohon korma. Orang yang Israel itu menanam pohon korma sudah sampai ratusan hektar. Pohon korma itu pohon berduri, buahnya nggak ada. Kalau ditanam nggak ada manfaatnya, paling-paling kalau panas bisa berteduh aja. Tapi mulai ditanam oleh orang Israel. Kenapa? Karena percaya dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan akan datang satu masa Islam ini dipimpin oleh seorang khalifah. Nanti kita balik lagi sistem kehidupan kita, sistem pemerintahan dunia ini, Islam ini berubah menjadi khalifah lagi. Dari daulah, dinasti kerajaan berubah menjadi khalifah. Makanya kalau kita menciptakan khalifah nggak ada salah. Kita bersiap-siap akan datang satu masa Islam dipimpin oleh seorang khalifah. Nggak apa-apa membahas itu. Kok malah Banser marah-marah, maki-maki kiai. Iya kan, Pak? Ini kan salah. Yang parah lagi, ini sedang viral ini. Ada sholawat yang sholawatnya bukan untuk Nabi. Sallallahu ala merah putih, sallallahu ala ulama, sallallahu ala Banser, sallallahu ala Jokowi. Kurang ajar kali, Pak. Ini sedang viral, menghina Nabi. Tapi begitu orang baik itu pasti banyak yang mencemooh. Kalau mau jadi orang yang naik peringkat, naik derajat, orang saleh jadi muslim, naik satu marhala, naik satu tingkat itu. Kalau kita suka ngajak orang naik satu tingkat. Walau Ustaz, kok ngajak orang sendiri pun belum lepas kok. Ada orang bilang gitu kan? Ngajakin orang gini sendiri pun belum jadi orang baik, keluarga pun belum baik. Jangan nunggu jadi orang baik. Kalau nunggu jadi orang baik nanti nggak pernah dakwah.
selamat. Ya kan Pak? Jangan mau jadi orang baik dulu baru dakwah. Tapi dengan mengajak orang menjadi orang baik, lalu kita meningkat.